Baik, kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta, ada 2 klaster takziah di Kabupaten Sleman yang terus bertambah. Dari hasil pelacakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ditemukan setidaknya 100 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2 dusun di Kabupaten Sleman, yakni Dusun Blekik dan Pelalangan, terpaksa ditutup sementara lantaran ratusan warganya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil pelacakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ditemukan 100 orang terkonfirmasi positif. 64 orang berasal dari Dusun Blekik dan 36 orang dari Dusun Pelalangan. 2 klaster di Sleman ini berawal dari warga yang takziah atau melayat tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hingga kini seluruh warga yang terkonfirmasi positif menjalani karantina di rumah masing-masing maupun di asrama haji dan rumah susun Gemawang. Sementara itu dari Solo, Jawa Tengah, sedikitnya 60 penghuni pondok pesantren di Kauman Pasar Kliwon terkonfirmasi COVID-19. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat pelacakan dengan uji swab PCR terus dilakukan Satgas COVID-19. Awal munculnya kasus COVID-19 di lingkungan pondok pesantren bermula satu penghuni merasa kurang sehat dan terkonfirmasi COVID-19 pada 23 Maret lalu. Tracing pun terus dilakukan termasuk mengkarantina seluruh penghuni pondok pesantren di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah untuk menekan penyebaran. Ya, subhanallah Ustadz, kalau kita melihat berita ini makin banyak saja masyarakat yang terkena COVID-19. Nah Ustadz, ini adakah hadis yang mengajarkan agar kita tetap berikhtiar menjaga kesehatan dalam menghadapi pandemi atau suatu wabah yang masuk ke dalam wilayah kita ini Ustadz? Ya betul, jadi memang walaupun pada masa Rasulullah SAW itu belum pernah terjadi pandemi yang begitu sangat luas ya, tetapi penyebaran wabah itu sudah pernah ada ya. Dan Rasulullah memberikan petunjuk antara lain, misalnya ketika Anda mendengar ada sebuah ta'un atau penyakit mewabah di satu tempat, pesannya adalah jangan masuk ke situ. Kemudian yang sudah ada di situ jangan keluar. Ini kan artinya apa? Artinya harus mengisolasi diri, ya, isolasi itu. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar, ya, menghindari ketertularan itu. Dan itu difahami betul oleh Sayyidina Umar. Maka ketika tahun ke-15 Hijriyah itu di negeri Syam sedang terjadi pandemi, ya, atau yang disebut dengan ta'un. Itu Sayyidina Umar yang tadinya akan masuk ke sana, dia menahan diri, tidak jadi. Kata panglima yang ada di sana, kenapa tidak masuk? Kalau memang sudah ditakdirkan kena, akan kena. Kalau tidak, akan selamat katanya. Lalu Sayyidina Umar setelah diingatkan oleh salah seorang sahabat tentang hadis tadi itu, dia mengatakan, oh kalau begitu saya tidak akan masuk. Demi apa? Demi untuk menghindar dari penularan. Apa dia bilang? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya menghindar dari satu takdir, yaitu takdir terkena wabah, menuju takdir yang lain. Apa itu? Selamat dari wabah. Maka saya nggak jadi masuk ke situ. Itu adalah ajaran untuk kita berikhtiar ya, jangan sampai tertular. Masya Allah, jadi ini merupakan salah satu cara dengan berikhtiar ya Ustadz, seperti pandemi corona yang sedang kita alami ini. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang mungkin masih bisa kita batasi atau kita tetap bisa lakukan di dalam rumah, pastinya tetangga juga mungkin tahu ya Ustadz, kita tetap memberikan doa di dalam rumah, begitu ketika kita tidak datang takziah, kita bisa mengirimkan paket atau makanan begitu ke tetangga, atau pondok pesantren yang memang seharusnya dilakukan tracing yang ketat terlebih dahulu. Artinya kita harus melakukan kegiatan terbatas mungkin, begitu ya Ustadz? Betul, demi menghindari kemudaratan yang lebih besar ya. Kita tahu tadi takziah itu memang ada maslahat, memang itu dianjurkan oleh agama, ada maslahatnya di situ. Tetapi kalau akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, di sini berlaku kaidah menghindari kemudaratan itu harus didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Masya Allah, iya. Jadi untuk kebaikan kita dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita ya Ustadz.